Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Muhammad Helmi Prima, Nindya Rifanti Hayuning Tias, Nurul Dita Desi Fitri, Sekarwulana Ventiaser Fatimah, Benila Tria Kasyana. Adapun materi yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu yang pertama, pengertian ragam dan hukumnya korupsi. Yang kedua, motif-motif korupsi. Yang ketiga, bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang keempat, upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Next. Yang pertama, pengertian ragam dan hukumnya. Kepada presenters, dipersilahkan. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Pengertian korupsi terbagi menjadi 3, yaitu secara bahasa, istilah, dan juga dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun nomor 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 1. Yang pertama secara bahasa. Secara bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corrumper, corruption, corruptio atau corruptus. Kata tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap menjadi corruption dari kata kerja corrupt yang berarti jahat, rusak, curang. Dalam bahasa Prancis dikenal kata corruption yang juga berarti rusak. Kata korupsi yang dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Belanda korupti yang berarti curang dan jahat. Kemudian yang kedua adalah secara istilah, korupsi mempunyai arti yang bermacam-macam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, kemudian penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan korupsi ialah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataupun perusahaan dan badan usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk korupsi. Bentuk korupsi dalam pandangan hukum Islam itu ada 4, yaitu atau penggelapan, yang kedua ada riswah, suap atau gratifikasi, yang ketiga ada sarikoh, pencurian, yang terakhir ada khianah atau khianat. Yang pertama adalah hulul atau penggelapan. Kata hulul secara bahasa adalah mengambil sesuatu dan menunjukkannya dalam hartanya. Ibnu Hajar al-Asqalani mengartikan dengan al-khianat fil maghnam, pengkhianatan pada rampasan perang. Larangan penggelapan ini tertera dalam Quran Surat Ali Imran ayat 161. Kemudian riswah, suap atau gratifikasi. Istilah ini berasal dari kata rasya, yarsyu, riswah, yang berarti menyuap atau menyogok. Orang-orang yang melakukan tindak penyuapan disebut al-rashi, sedangkan yang mengambil atau menerima suap disebut al-murtashi. Sementara orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerimanya dengan menambahi di suatu sisi dan dikurangi di sisi lain disebut dengan al-ra'ishi. Riswah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Larangan tersebut berlaku bagi yang memberi, menerima, dan yang menjadi penghubung di antara keduanya. Kemudian ada sarikah atau sarikoh, pencurian. Sarikoh berasal dari bahasa Arab sarako yasriku, yang berarti mencuri, dan termasuk ke dalam kategori mencuri adalah merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Tindak pencurian merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi, karena pada hakikatnya korupsi ialah mencuri
uang negara, uang perusahaan, uang organisasi, atau uang orang lain tanpa alasan yang sah. Yang terakhir adalah khianah atau khianat atau kecurangan. Khianah adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Khianat juga ditunjukkan kepada orang yang mengingkari amanat politik, ekonomi, bisnis, sosial, dan pergaulan. Allah sangat membenci perbuatan khianah yang disebutkan pada Quran surat Al-Anfal ayat 27 sampai 28. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada motif-motif korupsi. Yang pertama, motif internal. Arti motif internal dalam hal ini adalah motif yang timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi. Di antaranya ada yang pertama, sikap terlalu mencintai harta, hub ad-dunya. Menurut Kiai Haji Mustafa Bisri, akar segala permasalahan korupsi adalah hub ad-dunya, berlebihan dalam mencintai dunia. Dunia yang seharusnya hanya sebagai wasilah atau perantara berubah menjadi gaya atau tujuan akhir. Kedua, sikap tamak dan serakah. Tamak dan serakah merupakan dua sikap yang sering mengakibatkan umat manusia mengalami kehinaan dan kehancuran. Yang ketiga, sikap hidup konsumtif dan hedonis. Sikap konsumtif adalah sikap berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi atau membelanjakan harta tanpa peduli pada nasib orang lain. Sementara hedonis adalah sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. D. Atau keempat, pemahaman agama yang dangkal. Sekarang, banyak orang yang rajin melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain, tetapi mereka tetap melakukan korupsi. Hal ini disebabkan oleh karena pelaksanaan ajaran agama itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sekaligus tidak mengalami makna yang terkandung dalam ibadah itu. Kelima, hilangnya nilai kejujuran. Kejujuran adalah aset yang sangat berharga bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kejujuran mampu menjadi benteng bagi seseorang untuk menghindari perbuatan-perbuatan mungkar seperti perbuatan korupsi ini. Yang kedua, motif eksternal. Yang pertama, adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah adanya kesempatan dan peluang serta didukung oleh sistem yang kondusif untuk berbuat korupsi. Antara lain karena tidak adanya pengawasan yang melekat dari atasan, atau terkadang justru atasan mengharuskan seseorang untuk berbuat korupsi. Yang kedua, ada faktor budaya. Adalah sebuah kebiasaan bagi orang Indonesia bahwa setiap seseorang menjadi pejabat tinggi dalam sebuah lembaga pemerintahan, maka yang bersangkutan akan menjadi sandaran dan tempat bergantung bagi keluarganya. Akibatnya, dia diharuskan melakukan perbuatan korupsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya tersebut. Yang ketiga, ada faktor kebiasaan dan kebersamaan. Fakta menunjukkan bahwa sangat banyak pejabat, kepala daerah, atau wakil rakyat yang diadili di pengadilan karena melakukan korupsi secara berjamaah. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah. Salah satu penyebab orang tidak takut korupsi adalah kenyataannya tidak ada sanksi hukum yang jelas bagi pelaku korupsi. Padahal hukuman terhadap mereka telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yaitu terkait bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang pertama, terhadap individu. Jika budaya korupsi sudah mendarah daging pada diri seseorang, maka tanpa sadar orang tersebut akan merusak dirinya. Dan beberapa efek dari akibat seseorang tersebut melakukan tindak korupsi, yaitu pelakunya akan masuk neraka, pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa, orang yang makan makanan haram kesadaran beragamnya sempit, dan pemakan harta haram tidak diterima amal
tidak diterima amalnya, dan juga ditolak doanya. Selanjutnya yaitu bahaya korupsi terhadap generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi dalam jangka panjang adalah generasi muda. Dalam masyarakat, apabila korupsi ini terjadi dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, maka anak muda atau generasi muda akan tumbuh menjadi pribadi yang antisosial. Selanjutnya yaitu bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, jika korupsi telah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari, maka ia akan menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang kacau. Selanjutnya yaitu bahaya korupsi terhadap sistem politik. Jika kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak sah di hadapan masyarakat. Maksudnya yaitu menyebabkan masyarakat itu tidak akan percaya terhadap pemerintahan dan juga pemimpin daerahnya. Kemudian yang kelima yaitu bahaya korupsi dari sistem birokrasi administrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Dan yang terakhir yaitu terhadap sistem perekonomian. Ekonomi suatu bangsa, maka sebuah proyek ekonomi syarat dengan korupsi itu tidak akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut, tidak akan tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Upaya mengembangkan budaya anti korupsi. 1. Menumbuhkan budaya anti mencontek dan plagiasi. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sangat jelas, yaitu pendidikan pada hakikatnya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik yang dilandasi oleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Permasalahan yang hingga saat ini menjadi fenomena di sebagian kalangan mahasiswa adalah budaya tidak jujur, misalnya mencontek, plagiasi, dan titip absen. Perilaku negatif ini merupakan bentuk ketidakjujuran yang kelak rentan memunculkan perilaku korupsi. Oleh karena itu, budaya berperilaku jujur harus dibentuk sejak dini melalui dua hal, yaitu pembiasaan dan keteladanan. 2. Memegang teguh amanah. Amanah berarti jujur atau dapat dipercaya. Membagi amanah menjadi tiga macam, yaitu amanah manusia terhadap Tuhan, amanah manusia kepada orang lain, dan amanah manusia terhadap diri sendiri. Amanah manusia terhadap Tuhan yaitu semua aturan Tuhan yang harus dipelihara berupa melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua larangannya. Amanah manusia kepada orang lain, di antaranya mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia keluarga, kerabat, dan manusia secara keseluruhan. Sekian. Baik, dari presentasi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela yang dapat mengundang dosa jika dilakukan. Korupsi dapat menyebabkan turunnya nilai kejujuran dalam diri seseorang yang melakukannya. Korupsi harus diberantas dan dicegah, karena korupsi berbahaya bagi kehidupan sekarang maupun nanti di akhirat. Korupsi juga menjadi ancaman terhadap kehidupan masyarakat. Dengan ini, sangat jelas bahwa korupsi harus diberantas dan dicegah sejak dini. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan budaya anti mencontek dan anti plagiasi, serta memegang teguh amanah. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.